teman-teman, sahabat PKH. Hari ini kita baru saja datang dari Kabupaten Siak, perjalanan kurang lebih sekitar 2,5 jam menuju Kota Pekanbaru, dan kita baru saja sampai di rumah Bapak Korwil, Bapak Ahmad Hadi. Mari kita masuk ke ruangan beliau. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Silakan masuk Pak. Terima kasih Pak Hadi. Sehat. Alhamdulillah Pak. Kita nggak salaman nih, Sehat, masih Pak? COVID ini alhamdulillah. Terima kasih. Gimana Pak? Baik pemirsa, sahabat PKH dimanapun berada, sore ini saya berada di kediaman rumah Bapak Ahmad Hadi. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Pertanyaan saya nih Pak, berkenaan dengan pelaksanaan PKH di era pandemi ini, ada jargon di PKH kita, yaitu PKH kita bisa, PKH merajut kebersamaan. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih detail supaya saya dan kawan-kawan paham dengan jargon ini. Oh itu ya. Jadi jargon PKH bersama kita bisa, PKH merajut kebersamaan, PKH merajut kegotong royongan, memang sudah banyak digunakan hari ini Pak Ambiono. Digunakan di mungkin teman-teman SDM ya yang nulis di Facebook ataupun di Instagram ataupun yang di Twitter dan lain-lainnya. Ini memang jargon umum mengandung makna filosofi yang sangat luar biasa, bahwa PKH itu memang dari awal juga didesain dan dijelaskan kemana-mana. Dia tidak bisa sendiri. Jadi PKH ini adalah kerjasama banyak pihak, melibatkan peran dari banyak pihak. Misalnya kalau secara garis komando struktural berarti ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, Infocom, kemudian statistik dan lain-lain sebagainya. Nah, yang dimaksud bahwa PKH itu tidak bisa sendiri ya harus bersama, dia disebut dengan teamwork. Makanya ada teman-teman pendamping, ada Korcam, ada Korkap, Korkot, Korwil dan seterusnya. Ini adalah teamwork yang menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan PKH di lapangan seperti itu. Jadi intinya kebersamaan ini kita rajuk dalam bahasa Inggris namanya togetherness. Jadi kebersamaan. PKH bisa sukses bisa dalam segala hal, menyelesaikan banyak hal, mengadvokasi, mendampingi masyarakat prasejahtera atau yang kurang mampu dalam PKH. Itulah kita memakai jargon bersama kita bisa. Kalau untuk contoh teman-teman juga banyak. Nah, contoh teranyar itu adalah kemarin kebetulan Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dan penguatan kualitas SDM PKH. Itu dilaksanakan sementara ini di beberapa daerah di Pulau Jawa karena juga kondisi COVID, dan Bapak Menteri atau Pak Direktur dalam hal ini saya yakin sudah merencanakan juga untuk melaksanakan se-Indonesia, tapi karena kondisi COVID dan lain-lain sebagainya maka sementara dilimitasi di Pulau Jawa. Namanya siapa, Bang? Saya Mahali, Pak. Bang Halim. Ayo. Mahali. Bang Mahali. Siap. Coba mainkan lu pantunnya. Saya perintah. Jauh terbang dari bumi Melayu ke Jakarta, sehingga akhirnya di Jakarta dikawal polisi. Terima kasih Bapak Menteri beserta jajarannya, sehingga saya yang jauh dari sana bisa hadir pada kegiatan hari ini. Oke. Ini baru Melayu. Kalau di Melayu itu semua berpantun. Mau ngelamar pantun dulu. Kan saya orang Sumatera jadi tahu ya, betul ya kan? Setelah selesai pantun lagi. Mau makan aja pantun dulu. Wah udah semua. Mau mandi aja pantun dulu. Kalau nggak dibukain pintu ininya, kamar mandinya. Bang Mahali, suka dukanya. Jangan ceritain saya sukanya. Dukanya jadi Korwil ya? Apa? Dukanya aja. Kalau sukanya nggak usah denger saya. Maju dikit Bang, sini Bang, maju Bang. Izin hampir tidak ada Bapak Menteri. Wah bisa hanya satu, aja. bahwa Apa? Ngadepnya ke teman-teman. walaupun ya? itu risiko, banyak perintah yang mendadak dan kadang-kadang berisiko pada saya. Yang merintahin itu siapa?
Ya kadang dari pimpinan tertinggi, tetapi karena Saya dong pimpinan tertinggi. sebelum Bapak. Jadi misalnya izin Bapak Menteri. Enggak, tar dulu dia harus dilurusin dulu. Siap. Nih. Ini harus dilurusin dulu nih. Pimpinan tertinggi itu siapa maksudnya? Saat itu saya dipojokkan karena dianggap elektabilitas Bapak Presiden menurun di Riau. Tetapi alhamdulillah setelah itu menjadi baik. Oh, Karena ini urusan, enggak tahu, jangan ngomong politik. Enggak, maksudnya bukan soal politik Pak Menteri, tetapi kenapa pemerintah kok mendapat hoax di sana padahal banyak bantuan dari negara untuk rakyat Riau. Ya namanya juga hoax. Jadi tidak Hoax ada. itu mah di mana-mana, ya kan? Jadi Ya kami udahlah. dikasih izin untuk membantu pemerintah menerangkan yang Oke, sebenarnya. itu kan dukanya. Terus apa yang abang lakukan? Kan nggak bener nih beritanya. Siap. Terus yang dilakukan di lapangan apa? Saya kumpulkan tokoh-tokoh, sampaikan capaian baik dari pemerintah Presiden Joko Widodo saat itu. Oh, Saya wah, tidak ini- melebihkan, ini tetapi jurkam ini. ngomong apa adanya. Pak Aceh, ini cocok sama kita nih. Banyak sekali berita yang tidak benar, saya harus ikut membersihkan. Bukan berarti saya mendukung siapa-siapa, tidak. Riau 10 kabupaten Pak, 2 kota madya, 166 kecamatan, 1859 kelurahan desa. Kecil. Aslinya mana aslinya? Saya dari Riau asli Bapak. Enggak, kabupaten apa? Saya Kabupaten Kepulauan Meranti. Oh, Meranti ya. Siap. Oke, dukanya yang lain cuma itu, soal hoax yang harus diklarifikasi. Ada yang lain nggak? Tidak ada Bapak. Harapannya, jangan ngomong soal gaji lagi, tadi udah beres. Siap. Tidak Bapak. Yang Saya lain terima- apa? Harapannya kepada Kementerian Sosial, khususnya kepada menterinya lah. Yang nanya menterinya kan? Barangkali acara seperti ini karena bagus setelah Covid, barangkali berkenan dilaksanakan untuk seluruh SDMPK se-Indonesia. Tapi kan masih protokol kesehatan. Barangkali nanti Bapak Menteri Oh, kalau sudah selesai mungkin tahun depan, sehingga seluruh SDMPK kualitas mereka bisa Oh, di-upgrade siap kalau seperti itu. Terima kasih. Siap. Ada hadiahnya nggak nih? Jauh-jauh dari Riau. Ini harus dikasih hadiah juga, apalagi udah kasih pantun. Ya, ini Bang. Tapi Siap. terakhir, sebelum terima, pantun lagi dong sekali. Dari Padalarang menuju Riau kampung halaman. Wah, Terima kasih kepada Bapak Menteri, saya sudah diberi kesempatan. wah, Izin berfoto, barangkali teman-teman ada yang berkenan membantu. Oh, ini Mas Arif nih, teman baik. Nah, ketika acara yang di Padalarang, di Jawa Barat, pada tanggal 1 sampai 4 Juli tahun 2020, kebetulan saya ikut hadir di sana karena memang Pak Direktur mengundang saya untuk hadir di sana. Dan saya selesai acara bagian doa saat itu, sebenarnya sudah ke deretan paling belakang. Tapi karena Bapak Menteri dalam pengarahnya kemudian beliau berbicara tentang korek, beliau menanyakan ada nggak dari daerah yang terjauh. Ditanyakan saat itu beberapa teman mengatakan Riau, karena memang saya yang terjauh datang. Saya pakai pesawat sendiri seperti itu. Ya saya tidak angkat tangan saya karena saya sungkan itu acara kan di daerah sana gitu. Tapi karena kemudian beliau memanggil nama Riau 3 kali, ya saya berdiri untuk memenuhi panggilan beliau ke panggung. Ternyata sampai di panggung, Pak Menteri Sosial RI meminta saya untuk menyuguhkan pantun. Nah, kebetulan saya terlahir di bumi Riau, Lancang Kuning, memang ada istiadat kita juga memakai pantun. Ya saya suguhkan pantun itu. Pak Menteri saya lihat sangat bahagia dengan pantun itu. Kemudian beliau bertanya tentang suka duka menjadi SDMPKH atau menjadi Korwil. Nah, beliau bertanya tentang dukanya apa saat itu. Saya seperti Pak Miro tahu dan teman-teman, saya tidak terbiasa bicara tentang duka atau beban. Karena prinsip hidup saya, kebahagiaan itu mari kita bagi, gitu, kita share. Tapi kalau beban, kalau bisa ya kita tahan sendiri. Itu prinsip hidup saya. Makanya saya sampaikan pertama, izin Pak Menteri, nggak ada saya kalau ditanya duka. Beliau kan tetap nanya, masa nggak ada? Nah
saya kemudian ya saya jawab ada satu lah misalnya gitu. Singkat cerita beliau happy saya lihat, dan karena happy kemudian beliau bertanya ke saya, sekarang apa permintaan abang kepada saya atau kepada kementerian atau kepada saya lah sebagai menterinya. Itu adalah momen paling penting Pak Biono. Kesempatan luar biasa diberikan seorang pimpinan tinggi kita, tertinggi kita, yaitu Bapak Menteri, tentang apa yang diminta. Karena kami cuma bertiga yang ke panggung, berarti kan apa yang akan saya sampaikan itu akan mewakili kira-kira suara atau keinginan teman-teman SDM Indonesia lah. Saat itulah kemudian saya terju, pikiran saya fokus pada satu, bahwa izin Pak Menteri kalau barangkali acara seperti ini, acara yang bagus ini, peningkatan kualitas SDM PKH ini bisa diikuti oleh seluruh teman-teman SDM PKH se-Indonesia, sehingga mereka bisa berkesempatan juga untuk memperoleh tentang wawasan-wawasan ataupun hal-hal yang terbaru yang ada di PKH. Dan Pak Menteri sampaikan saat itu, karena masih masa Covid mungkin dibatasi, dan saya sampaikan lagi, izin Pak Menteri barangkali kalau sudah selesai Covid bisa dianggarkan tahun depan misalnya untuk seluruh SDM PKH Indonesia. Karena apa? Ini acara sangat bagus. Seperti itu. Pak Menteri menyatakan siap. Nah, ini kan janji nih seorang petinggi. Saya yakin Pak Menteri adalah sosok yang luar biasa. Saya selalu mengikuti perkembangan tentang beliau seperti itu. Saya yakin nanti juga Bapak Direktur, Bapak Dirjen juga akan menindaklanjuti ini, karena tahun 2021 kita harapkan Covid sudah mulai selesai, sehingga kesempatan untuk diadakan acara ini sangat besar seperti itu. Saya yakin juga teman-teman SDM PKH Indonesia juga happy ya. Mudah-mudahan mereka juga berbahagia karena apa? Nanti bisa diadakan BIMTEK penguatan SDM PKH atau kualitas SDM PKH ini menjadi sarana satu teman-teman untuk saling bertemu silaturahim dengan teman-teman pelaksana PK dari daerah lain. Yang kedua juga sebagai sarana mereka untuk memperoleh informasi teranyar, dan mereka juga terupgrade pengetahuannya dan lain-lain sebagainya. Mungkin di sini juga para instruktur akan menyampaikan tentang kesantunan, tentang integritas, tentang profesionalisme SDM PKH dalam mengemban tugas. Jadi kalau kembali ke contoh kebersamaan tadi, bahwa sesuatu ini harus bersama. Ketika saya diberi kesempatan oleh petinggi kementerian yaitu Bapak Menteri, ini adalah peluang baik yang tidak boleh kita sia-siakan. Caranya bagaimana? Tidak bicara diri sendiri, tapi kita ajukan permohonan kepada pimpinan kita supaya acara bagus ini bisa diikuti oleh seluruh Indonesia seperti Pak Biono. Ini adalah contoh bahwa kita ini dibingkai dalam rumusan, dalam konsep togetherness, kebersamaan. Jadi kita tidak boleh sebagai SDM itu berpikir segmentif, parsial, individu misalnya, tapi harus berpikir kolektif yang untuk kebersamaan seperti itu. Mungkin itulah Pak Biono, kalau masih kira-kira tadi terganjal apalah mau ditanyakan tentang jargon apa sih maksudnya kebersamaan. Ya tadi saya minta kepada Pak Menteri mengajukan permohonan supaya acara-acara yang penguatan SDM bisa diikuti se-Indonesia. Jadi tidak hanya kita yang saat ini pernah ikut, tetapi nanti diikuti se-Indonesia. Saya yakin Pak Biono juga mau kan kalau diundang acara itu? Ya jelas semua sekali. Oke Pak Korwil, udah mau pulang ya? Udah mau pulang ke sore? Ini udah dari pagi sampai siang sampai hari ini alhamdulillah. Terima kasih juga loh ya. Pak Biono sama teman-teman semuanya yang berkenan silaturahim bulan ini. Mohon maaf tadi menunggu karena saya ada recon ya. Mudah-mudahan nanti Covid segera selesai. Amin. Protokol ini harus tetap pakai kayak gini Pak Biono. Iya. Kami acara kemarin kasih ini Pak Biono. Kami juga mohon doanya Pak Korwil, karena saya dan kawan-kawan ini merupakan ujung tombak di lapangan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari wabah COVID-19. Amin. Oke Pak Korwil, mungkin sampai di sini dulu. Baik Pak Biono. Insyaallah nanti kalau ada waktu kami silakan. Lagi ke... Ini terbuka saung ini terbuka seluruh SDM PK dari manapun silakan. Oke. Kami undur diri. Silakan Pak Biono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada sore hari ini, dari pagi, siang hingga hari ini kita berada di rumah Bapak Korwil kita, Bapak Aha Mahali, dan kita sudah berbincang banyak mengenai salah satu jargon PKH. PKH kita bisa, PKH kita rajut kebersamaan. Kita sudah panjang lebar telah dijelaskan oleh beliau. Mudah-mudahan Kementerian Sosial, Bapak Menteri bisa mendengarkan apa yang sudah kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.